Ya, ini lanjutannya. Terlebih kita sering mendapati di zaman-zaman penjajahan. Ada orang disiksa dengan api, nauzubillahi min zalik. Atau yang suka ya dapat info-info di luar negeri. Kadang kita pernah menemukan ada orang ketika hendak menyembelih sapi, sama dia nggak disembelih tapi langsung dibakar. Ya, hidup-hidup ini nggak boleh. Kita nggak boleh menyiksa, nggak boleh menghukum dengan api. Karena yang berhak menghukum dengan api hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Sebab Allah pemilik segalanya. Allah berhak melakukan apapun yang dia kehendaki. Taib. Wakila, dan dikatakan juga, mana'ahu min dzalika, Nabi tidak melakukan hukuman, yaitu dengan membakar rumah orang yang tidak ikut serta dalam sholat berjamaah. Nabi tidak melakukan hal itu. Man fil buyuti minan nisa'i wa dzurriyyatil ladzina la tajibu alaihim sholatul jamaah. Karena di dalam rumah yang ingin dibakar itu ada para perempuan, ada anak-anak kecil, atau ada orang-orang lain yang tidak, atau sekali lagi mohon maaf, Nabi tidak jadi melangsungkan hukuman tersebut karena di dalam rumah ada orang-orang yang tidak wajib menghadiri salat berjamaah seperti perempuan, anak kecil, lansia yang sudah tidak bisa jalan misalnya, atau ada orang sakit. Nah, Nabi tidak menghukum dengan membakar rumah karena di dalam rumah itu bukan hanya orang yang wajib untuk melaksanakan sholat berjamaah yang tinggal di sana, tapi ada juga orang-orang yang tidak wajib melaksanakan sholat berjamaah. Makanya Nabi nggak jadi menghukum. Wa minha, dan di antara hadis yang menerangkan kewajiban sholat berjamaah, anna rajulan kafiful basari laisa lahu qaidun. Ada seseorang yang buta matanya dan dia tidak memiliki orang yang menuntunnya. Dia nggak punya penuntun yang menemaninya. Udah buta, nggak ada penuntun. Ista'dzana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta izin. Izin apa? An yusalliya fi baitihi. Izin sama Nabi supaya dibolehkan untuk sholatnya di rumah aja, nggak berjamaah di masjid. Ini orang buta minta sama Nabi supaya diringankan sehingga sholatnya di rumah aja, nggak perlu berjamaah di masjid. Faqala, lalu Nabi SAW nggak langsung jawab, ya udah nggak apa-apa, ya udah boleh, ya udah silakan, enggak. Tapi Nabi SAW bertanya dulu, apa kata Nabi? Atas ma'un nida'a, kamu bisa dengar azan nggak? Kamu dengar azan nggak? Kata Nabi. Qala na'am. Lalu pemuda yang buta itu pun menjawab, iya, saya masih bisa dengar azan. Qala ajib. Lalu Nabi bersabda, kalau begitu kamu wajib untuk sholat berjamaah. Bayangkan, orang buta. Kenapa kok wajib? Waduh, Nabi tega bener sih. Udah tahu buta. Bukan karena tega. Karena Nabi pengen semua umatnya bisa mendapatkan pahala besar. Pahala yang gede. Supaya nanti di akhirat selamat bisa masuk surga yang paling tinggi itu. Yang Nabi pengen. Bukan Nabi tega, enggak. Nabi pengen umatnya bersungguh-sungguh berusaha supaya mendapatkan pahala-pahala yang besar. Karena Allah menyatakan Nabi sendiri merasa berat kalau beliau memerintahkan sesuatu kepada umatnya dan itu berat bagi umatnya.
Kalau Nabi mah enteng-enteng aja ngelaksanain apapun. Bayangkan beliau pernah sholat sampai bengkak kakinya. Nggak ngeluh. Tapi yang beliau khawatirkan apa? Yang beliau khawatirkan adalah ketika beliau memerintahkan sesuatu kepada umatnya dan sesuatu itu menjadi berat bagi umatnya. Itu yang membebani Nabi. Makanya banyak sekali ya, perintah-perintah Nabi yang menyatakan sekiranya saya tahu kamu gak terbebani wahai umatku, saya perintahkan kalian untuk bersiwak. Kalau kalian gak berat, saya akan bilang siwak wajib karena keutamanya besar. Di antaranya siwak bisa mendatangkan ridhonya Allah. Tapi Nabi takut umatnya gak bisa melaksanakan, nanti yang ada malah dosa. Makanya sama Nabi gak dijadikan wajib. Sekali lagi kita pahami ya, bukan di sini Nabi tega, keras, enggak. Justru Nabi peduli. Nabi pengen umatnya semuanya bisa mendapatkan pahala yang besar sehingga di akhirat selamat dan bisa masuk surga paling tinggi ketemu sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, maka Nabi bersabda, ajib, kata Nabi, jawab azan tersebut, la ajidu laka rukhsatan, saya tidak mendapati adanya alasan yang tepat untuk membolehkanmu sholat di rumah. Artinya kamu tetap wajib sholat berjamaah di dalam masjid. Wali qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sami'an nida'a falam yujib, siapa yang mendengarkan azan tapi tidak menjawab, maksudnya tidak sholat di masjid berjamaah, fala salata lahu illa min udhrin, maka salatnya enggak sah kecuali ada uzur. Waliqauli ibni Mas'udin radhiyallahu anhu, dan juga berdasarkan sabda Ibnu Mas'ud radhiyallahu, juga berdasarkan perkataan sahabat yang bernama Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, laqad ra'aituna, sungguh saya pernah mendapati di antara para sahabat, wa ma yatakhallafu anha, tidak ada di antara sahabat Nabi yang enggak salat berjamaah. Itu kata Ibnu Mas'ud. Saya memperhatikan semua sahabat Nabi salat berjamaah semuanya. Illa munafiq ma'lumun nifaq, kecuali orang yang munafik dan jelas kalau dia orang munafik. Kalau orang munafik itu baru mereka tidak melaksanakan sholat berjamaah. Tapi sahabat-sahabat Nabi yang murni sahabat Nabi, mereka tidak akan meninggalkan sholat berjamaah. Nah, dari hadis yang kita dengarkan tadi, ahibati fillah, para siswa SMA Plus di Wal Furqan, kita mendapati bahwasannya sholat berjamaah itu hukumnya wajib kecuali ada uzur. Salah satu uzurnya adalah pandemi, ya, di mana pemerintahan memberikan arahan kepada warganya untuk melaksanakan sholat di rumah. Tapi jika di masjid wilayah tempat tinggal melaksanakan sholat berjamaah dengan protokol yang dijaga, maka kita tetap melaksanakan sholat berjamaah di masjid tersebut. Taib, penulis mengatakan wahiyya wajibatun ala rijal, salat berjamaah itu wajib bagi laki-laki, dunan nisa, kalau perempuan tidak. Wasibian, anak-anak kecil juga tidak. Ghairul baligin, yang belum balik. Salat berjamaah itu wajib bagi laki-laki, sedangkan perempuan, anak kecil yang belum dewasa, maka mereka tidak wajib sholat berjamaah.
Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi haqqin nisa. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kaum perempuan. Sabda Nabi untuk kaum perempuan. Wa buyutuhunna khairun lahunna. Rumah-rumah itu lebih baik buat perempuan. Maksudnya di rumah aja itu lebih baik buat perempuan. Mutlak semuanya. Sholat termasuk. Sholat bagi perempuan paling bagus di rumah. Paling bagus di rumah. Apalagi perkara yang lain. Apalagi perkara yang lain. Sholat aja yang tiang agama lebih bagus di rumah. Apalagi perkara yang lain. Wala mani'a min hudurin nisa'il jama'ata fil masjidi. Tapi kalau ada perempuan ingin sholat berjamaah di masjid maka nggak dilarang. Dengan kata lain boleh. Ma'at tasattur wasiyanati wa amni al-fitnati. Tapi dengan syarat harus tertutup auratnya. Wasiyana, menjaga ya pakaiannya yang tidak membentuk anggota tubuh. Menjaga pakaian yang tidak menarik perhatian orang-orang lain. Wa amni al fitnah, dan dia merasa aman dari fitnah. Contoh, jalan yang dia lalui adalah jalan yang ramai, bukan jalan yang sepi. Khawatir kalau sepi nanti ada orang jahat. Ada orang jahat. Kalau ramai ya, insya Allah aman. Jalanannya terang benderang, bukan jalanan yang gelap. Itu juga aman. Pokoknya jalur yang dilewatinya harus aman. Biidzni zauji, dan kalau dia sudah menikah harus minta izin sama suaminya kalau pengen ke masjid. Kalau belum nikah ya izin sama bapaknya. Wa tajibul jama'atu fi, dan berjamaah itu wajib fil masjid. Salat berjamaah itu wajib dilaksanakan di masjid. Alaman tulzimu, bagi orang yang menanggung kewajiban ini, yaitu laki-laki. Ala sahih, dan ini pendapat yang paling sahih. Jadi sholat berjamaah itu wajib bagi laki-laki. Wajibnya di mana? Di masjid. Bukan sholat berjamaah di rumah, bukan. Tapi kan tetap berjamaah? Enggak, itu bukan. Berjamaah itu ya di masjid, enggak di selain masjid. Wa man tarakal jama'ata wa shalla wahdahu bila udhrin, siapa yang meninggalkan sholat berjamaah tapi dia tetap sholat sendirian bila udhrin, dan dia meninggalkan sholat berjamaah tidak ada alasan, dia sehat, enggak sakit, cuacanya juga cerah, enggak hujan badai, sehingga dia bisa melaksanakan sholat berjamaah di masjid, cuman dia enggak melaksanakannya, enggak ada uzur. Sahat sholatuhu, sholatnya tetap sah. Lakinnahu athim, tapi dia berdosa. Litarkil wajib, karena meninggalkan kewajiban. Artinya ikhwan, sholat sama berjamaah itu perkara yang berbeda. Jadi tidak bisa dikaitkan keabsahan sholat, tidak bisa dikaitkan sahihnya sholat, sahnya sholat dengan berjamaah. Kamu berjamaah enggak? Enggak, oh berarti sholatnya enggak sah. Enggak bisa, karena sholat sama berjamaah hal yang berbeda. Kalau seseorang sholat, tapi dia sholatnya sendirian tidak berjamaah, sholatnya tetap sah, namun dia berdosa. Tuh. Tayyib. Dia berdosanya bukan karena sholatnya enggak sah, bukan. Tapi dia berdosanya karena tidak melaksanakan sholat berjamaah. Al-mas'alatu tsaniyatu, pembahasan yang kedua.
Idza dakhala rajulul masjida wa qad shalla. Ini pembahasan yang kedua penting nih. Apabila ada seseorang masuk masjid wa qad shalla, sedangkan dia udah sholat sebelumnya. Hal yajibu alaihi an yusalli ma'al jama'ati salata allati qad shallaha awalan. Apakah wajib baginya mengulang sholat tersebut bersama jamaah? Maksudnya gini ya ikhwan. Contoh misalnya, kita lagi safar nih, naik kereta api. Pada saat di perjalanan, ya, masuk waktu sholat asar. Akhirnya kita pun sholat asar di dalam kereta. Kemudian sejam berikutnya jam 4 sore, kita telah sampai di tujuan. Kita telah sampai di stasiun. Tapi sebelum kita menuju lokasi yang kita inginkan, kita pengen beristirahat dulu. Dan kita pun memilih masjid sebagai tempat istirahat kita. Misalnya, ternyata pada saat kita istirahat di masjid tersebut, masjid itu baru mau melaksanakan sholat asar secara berjamaah. Padahal kita sudah sholat asar sebelumnya di dalam kereta. Nah, apakah kita nggak usah sholat, udah istirahat aja duduk di masjid, atau kita ikut sholat berjamaah di sana? Dengan kata lain, kalau begitu kita sholat asarnya 2 kali. Mana nih jawabannya? Tayyib. Simak baik-baik. La tajib alaihi i'adatuha ma'al jamaah. Enggak wajib bagi kita untuk ikut sholat lagi dengan berjamaah. Enggak wajib, enggak. Wa inna ma yusannu lahu dzalik, tetapi kita disunahkan, dianjurkan untuk sholat lagi. Sekali lagi ya, Ustaz sampaikan, mengulangi sholat sehingga 2 kali itu enggak wajib bagi orang yang keadaannya seperti ini. Nggak wajib, tapi dianjurkan, tapi disunahkan untuk sholat lagi. Wal ula fardun. Sholat pertama yang dilaksanakan di dalam kereta itu sholat wajib. Wa tsaniyah nafilatun. Sedangkan sholat yang kedua kali berjamaah di masjid itu dianggap sholat sunnah. Li hadithi Abi Dzarrin, berdasarkan hadis Abi Dzar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kaifa anta idza kana 'alaika umara'un yuakhiruna as-salata an waqtiha aw yumituna as-salata an waqtiha." Bagaimana menurut kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila suatu saat nanti misalkan kalian dipimpin oleh para pemimpin yang menunda-nunda sholat, atau bahkan melaksanakan sholat sehabis waktunya, bagaimana? Apa yang kalian lakukan, kata Nabi. Qultu fama ta'muruni. Lalu Abi Dzar bertanya lagi sama Nabi, wahai Rasulullah, fama ta'muruni, apa yang harus kita lakukan kalau nanti kita diperintah sama pemerintahan yang seperti ini? Apa wahai Rasulullah solusinya? Kata Nabi, qala salli salata li waqtiha. Hendaklah kamu melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Jadi kalau sudah masuk waktu sholat, sholat. Fa in adraktaha mahum fasalli. Dan jika pemimpin memerintahkan untuk melaksanakan sholat, ya kamu sholat lagi bersama mereka, ikut lagi sholatnya. Sholatnya jadi 2 kali. Fa innaha laka nafilatun. Dan sholat yang kedua itu menjadi sholat sunnah bagimu. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
lirajulaini kepada dua orang pemuda. Alladzaini yang keduanya itu i'tazala salatal jama'ati fil masjid. Tidak ikut salat berjamaah di masjid. Kata Nabi kepada dua orang tersebut, idza shallaituma fi rihalikuma. Jika kalian berdua telah melaksanakan salat di rumah kalian, thumma ataituma masjidah, kemudian kalian setelah itu datang ke masjid, jama'atin, dan di masjid itu akan melaksanakan salat berjamaah yang salat itu kalian sudah melaksanakannya. Fasalliya ma'ahum, maka hendaklah kalian tetap ikut salat sama mereka walaupun kalian sudah salat sebelumnya, tetap salat lagi. Fa innaha lakuma nafilah, karena salat yang kedua akan dihitung oleh Allah sebagai ibadah sunnah. Jadi jawabannya ya ikhwan, salat lagi. Dengan kata lain, salatnya diulang 2 kali. Boleh. Itu boleh. Nambahin pahala. Al-mas'alatu tsalisah. Pembahasan yang ketiga. Aqall ma tan'aqidu bihil jamaah. Jumlah minimal yang dianggap sah berjamaah. Berapa minimal orang untuk melaksanakan sholat berjamaah? Harus berapa minimalnya supaya bisa dianggap berjamaah? Aqallul jama'ati ithnani bila khilafin. Jumlah orang untuk sholat berjamaah paling sedikit 2. Kalau orang udah sholat berduaan, dia sama satu orang lagi, tadi dianggap berjamaah bila khilaf. Dan ini tidak ada perselisihan pendapat antara para ulama. Liqauli sallallahu alaihi wasallam limalikin bin al-Huwairith. Hal ini berdasarkan sabda Nabi kepada sahabat yang bernama Malik bin Huwairith. Idza ahdarat as-salatu fa'adzina. Jika waktu salat telah tiba, kumandangkanlah azan. Tsumma aqima, kemudian kumandangkanlah qomat. Wal ya'ummakuma akbarukuma. Lalu hendaklah yang mengimami kalian yang paling besar. Hendaklah yang menjadi imam di antara kalian berdua adalah yang paling tua. Di sini Nabi memerintahkan untuk memilih imam pada 2 orang. Kalau ada 2 orang, maka hendaklah pilih imam untuk dijadikan imam sholat. Artinya, walaupun cuma berdua, itu bisa melaksanakan sholat berjamaah. Al-mas'alatur rabi'ah, pembahasan yang keempat. Bima tudrakul jamaah. Seseorang dianggap ikut dalam sholat berjamaah, minimal apa yang dia dapat dari jamaah tersebut. Dengan apa sholat berjamaah didapat? Misalnya, ya, dengan apa seseorang dianggap bisa ikut berjamaah? Tudrakul jamaah bi idraki rakaatin minas salati. Salat berjamaah itu bisa diraih, bisa didapat walaupun seseorang hanya mendapatkan 1 rakaat bersama imam. Jadi misalnya salat subuh, imam udah rakaat kedua, dia baru masuk. Dia dianggap berjamaah enggak? Iya, dianggap berjamaah. Karena minimal dia dapat 1 rakaat bersama imam. Wa man adraka ruku ghairu syakin adraka rak'ah. Dan mendapatkan 1 rakaat itu minimal mendapatkan ruku. Artinya ya ikhwan, kalau dalam sholat subuh imam sudah rakaat kedua dan imam sudah di ruku, lalu ada orang baru datang dan dapat ruku bersama imam, dia dapat 1 rakaat sama imam, berarti dia dapat sholat berjamaah bersama imam. Tapi jika imam sudah lewat ruku, dia baru datang, tetap dia sholat berjamaah, tapi pahalanya berkurang. Ingat, sholat berjamaah bisa didapat ketika kita bisa sholat 1 rakaat bersama imam. Dan 1 rakaat itu bisa didapat ketika kita bisa mendapatkan ruku bersama imam. Li hadits Abi Hurairah.
Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Idza ji'tum ila salati, jika kalian mendatangi masjid untuk sholat, wa nahnu sujudun, sedangkan kami yang sedang sholat sudah dalam keadaan sujud, fasjudu, hendaklah kalian langsung sujud. Wala ta'udduha syai'an, dan jangan kalian anggap sujudnya kalian itu udah dapat 1 rakaat, jangan. Wa man adraka rak'atan faqad adraka salata. Siapa yang mendapatkan 1 rakaat bersama imam, maka dia telah mendapatkan pahala salat berjamaah. Taib ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, mungkin sampai di sini perjumpaan kita pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas dan mendatangkan ilmu yang barokah. Silakan dicatat ya poin-poin pentingnya, dan jika ada pertanyaan boleh ditanyakan melalui WhatsApp. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Yuk kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.